Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wa idha marru billahi marru kirama. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina intat tawwabur rahim. Hadina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang ke-8 dari 10 yaitu adalah takabbur atau kibir. Dia adalah sebesar-besar penyakit batin dan amat berbahaya. Firman Allah, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kamu akan pintu-pintu neraka jahanam seraya kekal di dalamnya, maka itulah sejahat-jahat tempat orang yang sombong. Kibir itu ialah merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih alim, lebih kaya, lebih mulia. Tiap-tiap merasa lebih dari orang lain, tiap-tiap merasa lebih dari lainnya adalah kibir. Sifat ini dilarang dalam agama. Maka hendaklah tiap-tiap kita menjauhi dari sifat yang dilarang ini. Kalau kita memikiri dari asal kejadian diri kita ini, tentu tidak patut benar kita bersombong. Kita dijadikan oleh Tuhan dari setitik air mani yang sangat hina. Beberapa bulan di dalam kandungan ibu, lahirlah kita ke dunia ini dengan bertelanjang. Kita tidak tahu apa yang mesti kita makan dan yang kita pakai. Jika tidak kecintaan ibu dan bapak, tentu tak dapat hidup menjadi orang dewasa. Itu adalah semata-mata rahmat kasih sayang Tuhan kepada kita sekalian. Oleh yang demikian, hilangkanlah sifat kibir itu dalam hati kita. Kemudian bagaimana cara menghilangkan sifat kibir itu? Jika dia seorang alim, tentu dia mengaku di dalam hatinya bahwa dia lebih berpengetahuan dari orang lain di sekelilingnya. Atau seorang kaya, tentu ia merasa bahwa dia lebih banyak mempunyai harta dari semua pesuruhnya. Di sini dijawabkan, kalau dia orang yang berpengetahuan, hendaklah ia berkata dalam hatinya, saya ini ada berpengetahuan. Wajib aku mengamalkan menurut apa yang telah aku ketahui. Dan jika datang kepadaku orang yang hendak belajar, wajib atasku memberikan pelajaran kepadanya. Kalau tidak, tentulah aku akan mendapat siksa dan murka Tuhan yang lebih berat dari siksaan orang yang tidak berpengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah amanah yang disimpankan Tuhan pada diriku. Jadi lebih berat tanggung jawabku terhadap Tuhan daripada orang yang tidak tahu. Seperti sabda Nabi kita, asyaddun nasi balaan, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Manusia yang paling sangat mendapat siksa pada hari kiamat ialah orang yang berpengetahuan yang tidak bermanfaat ilmunya, yaitu yang tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya. Dan jika dia seorang hartawan,
Aku ini diberikan Tuhan harta yang banyak, yang mana harta ini adalah juga amanah Tuhan kepadaku. Aku akan ditanya nanti pada hari kiamat, dari mana harta yang engkau dapat? Adakah dari usaha yang halal ataukah dari yang haram? Dan kemana engkau gunakan harta itu? Adakah kepada yang diridai atau tidak? Sudahkah engkau berikan hak-hak fakir miskin dan hak-hak orang yang bersangkutan dengan engkau? Dan orang yang kaya itu lebih berat dan lebih teliti hisapnya daripada orang lain. Maka jika ia menginsafi seperti demikian, tentu segala sifat kesombongan dan perasaan tinggi itu tak ada lagi dalam batinnya. Sabda Nabi kita, al-mutakabbiru huwallazi in wa'idha anifa wa in wa'adha anafa. Orang yang sombong itu jika diberi teguran ia marah, dan jika mungkir, jika menegur orang selalu dengan kekerasan. Setelah kita meyakini bahwa sombong itu adalah sangat berbahaya sekali, dan termasuk yang ke-8 dari penyakit batin yang berserang di dalam jiwa kita adalah sombong, maka sulit memberantas, sulit menghilangkan kalau tanpa ilmu agama. Oleh karena itu, junjungan kita Rasul memerintahkan kita ini bertawadhu. Jangan sampai sedikit juga pun merasa lebih dari orang. Kalau di dalam diri kita merasa lebih dari orang lain, itu namanya sombong. Pada saat kita menerima nikmat, lupa nikmat itu datang dari Allah, diserang satu penyakit namanya adalah ujub. Itu belum merembet pada orang lain. Misalnya, pada saat kita bikin rumah yang besar, memiliki kendaraan yang mahal, pada saat itu kita melihat rumah yang besar itu di berada depan, waduh, hebat seorang ini. Gak ada saingan. Mana ada orang Kapuas rumah seperti ini. Kendaraan seorang hebat, terbaru, termahal, tar. Itu sudah diserang satu penyakit namanya ujub. Belum merembet pada orang lain. Ini bedanya antara ujub dengan sombong. Jadi ujub ini serang penyakit pertama, semakin memburuk, semakin merusak, semakin meruncing, maka melebar menjadi takabur. Setelah dalam batinnya bahwa nikmat itu tidak ingat datang dari Allah, dia membanggakan nikmat. Dia menjadi abdul nikmat, bukan menjadi abdul mun'im. Maka itu kita menerima nikmat, jangan memandang nikmatnya. Kalau kita memandang nikmatnya bisa sombong. Tapi kalau kita memandang orangnya yang memberi nikmat, nampak Allah Ta'ala itu di mobil kita, nampak Allah Ta'ala itu di rumah kita. Maksudnya nampak Allah yang memberi rezeki kita bikin rumah, nampak kita melihat Allah yang memberi rezeki kita bisa beli mobil. Kita tidak bakalan sombong. Nah, yang sombong tadi setelah lupa menerima nikmat datang dari Allah, ujub, mana ada orang lain seperti aku nih. Orang lain lagi dilecehkan, orang lain lagi dihinakan. Mana ada di Kapuas nih pangkat tinggi pada aku? Mana ada di Kapuas nih sugih pada aku? Oh, hebat seorang ini saingan. Mana ada bisa mengumpul majelis taklim yang sebesar itu jumlahnya. Tuh, jangan pun masuk surga, mencium bau surga aja gurunya kada. Nah, ini jauh orang keluar membahayakan, nah ya, nenek, membahayakan. Jangan sembarang tampil. Kalau kada pernah berlatih tinju langsung KO. Sama jauh kita memberikan pengarahan orang lain, maka berusianya berdoyon-doyon datang. Dia tidak memandang lagi Allah yang memberi petunjuk orang yang datang. Dia pandang makhluknya yang banyak, itu ujub. Mudah-mudahan Allah menghilangkan penyakit takabur di dalam jiwa kita. Bayangkan kalau orang diserang satu penyakit takabur, jangan pun masuk surga, mencium bau surga tidak. Kita sudah mengetahui bahwa surga itu baunya sebelum masuk itu 500 tahun lagi akan masuk ke dalam surga. Sudah terhimbau bau harumnya. Kada kau bayangkan?
500 tahun lagi akan masuk, perjalanannya ke surga sudah terhimbau harumnya bau surga. Sedangkan orang takabur ini jangan pun mencium, jangan pun masuk, mencium baunya kada, artinya pasti masuk neraka. Nah, mendidik jiwa takwa tawadhu bagaimana dimanapun kita berada, pambungulnya aku. Nah, contohnya pambungulnya kita bubungulan. Ulun ini kan bubungulan dibandingkan lawan pian pintar. Buktinya pian berdiaman tenang. Han ulun lah. Ya pintar lah. Pian datang taparak lagi lebih hampir lebih dekat daripada ulun. Sedangkan ulun jauh, pintar lah itu. Itu kalau mau mendidik jiwa kita jangan sombong. Bagaimana junjungan kita Rasul, tawaduknya Rasulullah, tawaduknya para sahabat. Sehingga dengan sifat tawaduk ini mudah didekati dan mudah kompromi. Segala penyelesaian perkara cepat. Kenapa? Sama pada merasa salah. Rasulullah itu tidak sembarang diberi pangkat oleh Allah langsung 2 iska keluar. Kalau Ibrahim Khalilullah 1. Pada saat diuji oleh Allah Ta'ala, ditanya oleh Jibril tanya seluruh nabi-nabiku itu bagaimana ketawadukan kepribadian masing-masing. Setelah ditanya oleh Jibril, Ibrahim kamu siapa? Ana Khalilullah. Memang tahadus bin ni'mah. Kamu Musa siapa? Ana Kalimullah. Isa kamu siapa? Ana Ruhullah. Adam kamu siapa? Ana Safiyullah. Muhammad kamu siapa? Ana liyatimu bila abin wala ulun anak yatim, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ulun yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Habbada iqdusu dadin wa fakharin anta fihil yatimatul asma'u. Ulun yatim piatu, langsung diberikan gelar 2, Habibullah, Rasulullah. Ibrahim cuma 1, Musa cuma 1, Isa cuma 1, Adam cuma 1. Kenapa Nabi Muhammad melebihi pangkat gelar dari nabi-nabi yang lain? Karena tawadhu, annal yatimu bila abin wala Semakin pengakuan kita rendah hidup di dunia, semakin tinggi pangkat di sisi Allah. Lihat orang main bulu tangkis, itu mendidik jiwa kita tawadhu dan takabur perbedaan. Saat yang di sebelah memberi long light education, nuntut ilmu itu minal mahdi ilal tahun bujur, ada tahu juga ibu stainya, ada papa juga pian ya kata tahu juga bahasa Inggris. Nah, long yang di sebelah apabila long memberinya pasti kembalinya simis orang. Ya enggak? Oh kan di dekat net, syak picik orang. Ini tahadis man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa merendahkan diri, Allah mengangkat martabat orang itu. Barang siapa menghinakan diri, Allah barang siapa mengangkat diri, Allah menghentaknya. Mengangkat diri, Allah merendahkannya. Barang siapa merendahkan diri, Allah mengangkatnya. Terserah dengan kita. Maka itu kata ulama tasawuf, karena rendahnya Baitullah itu Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bakkah paling rendah, dataran seluruh dunia paling rendah itu adalah Baitullah. Tempat buk'ah, patanahan Baitullah itu paling rendah tempat seluruh dunia. Karena dia paling rendah, paling dicintai dan paling dirindui seluruh manusia. Kalau kita mau dicinta masyarakat, kalau kita mau dihormati masyarakat, pengakuan batin, aku paling rendah segala-galanya.
mengatakan hebat tuh orang lain. Dia tidak ada pengerasaan dalam batin lebih hebat dari orang lain. Maka itu kaidah. Kalau kita orang berpengalaman atau punya jabatan tinggi, orang menghargai kita, orang dapat pahala sunat. Tapi pada ketika kita dihargai orang, kita merasa hebat, kita neraka. Orang lain dapat pahala, kita dapat neraka. Sebelum beliau berkunjung 1 bulan sudah terpampang sepanduk, selamat datang Bapak Anu. Begitu beliau datang, mobil dibukakan. Keluar beliau, kalau beliau akan masuk, mobil dibuka kembali dan ditutup. Semua orang menghargai. Orang menghargai adalah dapat pahala. Tetapi kalau kita merasa hebat dalam batin daripada orang lain, kita neraka. Lalu apa sebabnya kita jadi sombong? Dan di mana datangnya sombong? Harus kita teliti. Yang mengakibatkan datangnya sumber sombong itu, kata Imam Ghazali dalam Ihya, adalah 5. Asbabul kibri khamsatun. Orang bisa jadi sombong 5. Walaupun lain pada 5 ini bisa sombong, tetapi kebanyakannya yang berserang sombong itu yang 5 ini. 1, karena kealiman. 2, karena jabatan. 3, karena kekayaan. 4, karena kecantikan. 5, karena keturunan. Nah, kalau 1 di antara 5 kita diberi, kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Yang pertama, orang bisa sombong karena kealiman. Alim. Kalau beliau itu ceramah, jangan pun 1 jam, 3 jam tidak pakai tek, mampu dan tidak terulang kata-katanya. Quran hadis seperti orang makan kacang. Qurannya ini, hadisnya ini, Qurannya ini, hadisnya ini. Tuh bisa jadi sombong orang tuh karena kealiman. Bukan masuk titelnya arif, hanya sampai alim. Kalau sudah arif tidak mau sombong. Hanya ilmunya sampai arif, belum mencapai, ilmunya hanya sampai di alim, bukan sampai ke arif billah. 2, orang bisa jadi sombong karena pangkat. Bayangkan, pangkat ini yang menyebabkan orang bisa jadi sombong. Yang ketiga, orang jadi sombong karena kaya. Oh, uangnya di mana-mana, perusahaannya di mana-mana, rumahnya besar, kendaraannya beralih-alih, berpindah-pindah dari kendaraan ini ke kendaraan ini. Kemudian apa yang diperlukan mereka, ada situasi suasana. Kalau di sana mau kunjungan dia, kalau mau melihat perusahaan harus mobil ini, kalau ini harus mobil ini. Tuh, karena kekayaan bisa jadi sombong. Bahasa Banjar kita, sungkih benar. Liwar sugihnya. Yang keempat, karena kecantikan. Bungas banar. Batang pahanya mengkunung. Makai menaguk kalior. Anda kada ditakuk lilihan. Batang paha, Allahu Akbar. Nama lihat ini nambah kupiah. Pindah kata katujuh pinanya. Padahal ganangan nambah kupiah itu kada lanji lah. Kadang-kadang nambah kupiah itu lanji pada nang kada kupiah. Jangan orang narai. Coba mensorangan harap pada mau ugar. Harap pada orang mangai jokong. Bungas, Galuh Banjar, apa lagi? Anang. Ya Allah, kalau di Jakarta, Bang None lawan, dan ingatnya nah.
diadakan kecantikan, kontes kecantikan. Wah, ini macam-macam kontes kecantikan. Bibir diukur, batang paha diukur, piping burit diukur, nah satabul tuh ukur juga. Zaman gigilaan sudah ukur terus. Nanti kau ukur tuh bubuhan wadam mah pulang. Tidak ada nafsu binanya tuh. Asal ada barasa aja nggak. Asal bakalangan. Kenapa bakalangan? Kayak pagelangan masuk nomor dia. Zamannya sudah nyebuai maapang lah kita nih kan talalu banyak ada alami lagi tuh, nak ada bagus juga. Mata hijau, bibir habang, rambut pulang tin habang-habang pas burung palong. Aduh, kayak bakantan potongan. Dapatnya hari hujan bakal kajutan, ya Allah. Pas pantol. Untung ulun nyambat pas pantol. Tak salah sambat, ya pintol. Itu nanti jual paman pintol. Tuh bisa sombong tuh nang bungas-bungas tadi. Yang kelima, yang orang mengakibatkan bisa jadi sombong, yaitu adalah keturunan Arab. Nah, karena nyaman keturunan Arab bisa patah belakang. Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Bukanlah kata Rasul orang yang istimewa itu, bukanlah orang yang hebat itu orang yang membanggakan leluhur dan keturunan. Tetapi orang yang hebat itu ialah dia bisa ke dirinya sendiri. Ha anada, ini aku siap pakai. Datuk Kubahari hafal Quran kan? Kalau panenian saurak abda ubis tuh sini sambil mah ayam aja, tikar purun aja hafal sih. Itu datu nini ikam. Toh nang bakobo di ana tah. Nih anak kemanakannya tah olah mamagina ko nin tata. Juga mamagina ikam makagamat, ikam pang makagame. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani melihat coraknya manusia, sidin tawaduknya Syekh Abdul Qadir Jailani? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia ini terbagi jumlahnya 7. Yang kita temui hari-hari itu 7. Maka yang 7 itu adalah lebih hebat dia daripada aku. Ya Allah. Yang 7 itu lebih hebat dia daripada aku. Yang kita temui pertama orangnya alim. Yang kedua kaya, yang ketiga tuha, yang keempat muda, yang kelima kanak-kanak, yang keenam gila, yang ketujuh kafir. Itu pasti setiap hari itu bertemu tuh. Alim, sugih, tuha, muda, kanak-kanak, gila, kafir. Setiap hari pasti bertemu dengan orang ini. Maka yakinkan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang 7 itu dia hebat, aku tidak. Lebih hebat dia. Iya, kita mudah kalau kita bertemu dengan orang alim, kita tidak. Lebih mudah kita mengaku dia lebih hebat. Tapi bayangkan kalau kita bertemu dengan anak kecil, kita bertemu dengan orang gila, kita bertemu dengan orang kafir, mengakui lebih hebat dia. Sampai di mana ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani masuknya itu. Padahal Sultanul Aulia, titel Syekh Abdul Qadir Jailani itu dunia mengakui bahwa beliau adalah Sultanul Aulia. Makam beliau luar biasa, kedudukan beliau, pangkat beliau di sisi Allah luar biasa. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sudah pernah bicarakan, pernah kalahi dengan malakal maut. Ayo basi sintakan makalahi. Cerita sedikit.